Ikannya ada ikan butana sampai ikan kerapu. Kasih lambaian tangan. Halo kakak penyelam. Wow, tuh langsung disambut ikan besar. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua kakak penyelam Siwat Ancol. Ya, saat ini kita sudah kehadiran dua orang kakak penyelam profesional dari Siwat Ancol yang masing-masing membawa 2 buah ember. Tuh, embernya berisikan makanannya ya. Makanannya itu ada berupa ikan kembung, ada ikan tongkol, lalu ada cumi, ada gurita, dan juga ada udang. Kenapa bervariasi? Karena ikan-ikannya di sini juga banyak ya jenisnya. Jadi kita menyesuaikan. Tuh. Dan kakak penyelam itu masing-masing membawa sebanyak 25 kg makanan. Jadi kalau 2 ada berapa? Ada 50 kg. Cukup gak buat ikan-ikannya? Enggak. Untuk saat ini sebetulnya cukup ya. Tapi kalau untuk 1 hari penuh itu enggak cukup pastinya ya. Karena jangan khawatir. Nih, acara pemberian makan ini berlangsung 4 kali dalam 1 hari. Itu tandanya khusus di akuarium ini saja ikan-ikannya mampu menghabiskan 200 kg makanan. Sekarang kita mau kenalan dulu yuk sama ikan-ikannya. Mau sama yang besar-besar dulu apa yang kecil dulu? Siapa yang mau kenalan sama yang besar-besar dulu? Oke, kita kenalan sama yang besar-besar dulu deh. Nih, tuh ada ikan yang bentuknya pipih gepeng. Namanya ikan apa? Ikan pari. Betul, ini adalah ikan pari jenisnya. Di sini ada ikan pari kelapa ya. Lalu ada ikan pari bendera dan satu lagi ada jenis bentuknya sedikit unik. Depannya ikan pari, belakangnya kayak ikan hiu. Nah, kalau kunjung lihat itu masih jenis ikan pari. Jenisnya adalah ikan pari kekeh namanya ya. Dan ikan pari adalah termasuk golongan ikan yang berbahaya. Setuju? Setuju. Bahayanya ada di mana ikan pari? Di ekornya. Di ekornya emang ada apa sih? Ada apa? Oh, ada racun. Betul ya. Nih, di pangkal ekornya lebih tepatnya lagi itu ada duri. Durinya itu mengandung racun. Nama racunnya adalah seratomin. Kalau terkena otot-otot halus kita seperti di bagian kaki dan juga tangan itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, harus hati-hati ya yang suka snorkeling atau ingin snorkeling fun dive ya, harus hati-hati. Lalu apabila terkena daerah yang lebih vital nih seperti bagian dada, jantung, dan kepala bagian belakang itu bisa sampai menyebabkan kematian seperti yang pernah dialami oleh pemburu buaya tahun 2006 ya, namanya Steve Robert Irwin. Dia tertancap di bagian dada lalu meninggal karena racunnya sudah keburu menyebar. Nah, jenisnya itu adalah jenis ikan pari macan seperti yang ada di akuarium nomor 3. Nanti pengunjung bisa lihat, itu adalah jenis ikan pari yang menancapkan durinya di bagian dada si Steve Irwin. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk. Nih, kenalan sama biota hewan reptil kita tuh. Itu apa? Itu kura-kura atau penyu? Siapa yang jawab kura-kura? Gak ada. Siapa yang jawab penyu? Wah, banyak. Hebat. Berarti sudah bisa membedakan ya antara penyu sama kura-kura. Nih, Adinda jelaskan lagi. Perbedaannya pertama bisa dilihat dari bentuk kakinya. Tuh, bentuk kakinya kalau dia pipih, gepeng, kayak dayung, itu berarti adalah penyu. Sedangkan kura-kura itu yang punya jari-jari ya, yang ada kuku-kukunya. Nah, itu berarti kura-kura. Lalu perbedaan kedua, kita bisa lihat dari kita bisa lihat dari cara dia ini. Kalau penyu, dia apabila disentuh dan merasa terancam, dia tidak bisa memasukkan tangan-tangannya seluruh tubuhnya ke bagian tempurung. Karena penyu di dalam tempurungnya itu sudah diisi penuh oleh yang namanya daging, otot, dan juga lemak-lemaknya. Ikan
putar-putar tuh. Sebenarnya masih ada makanannya ya. Lalu lanjut, perbedaannya yang kedua, apabila dikejutkan atau merasa terancam, kura-kura bisa memasukkan seluruh bagian tubuhnya ke dalam tempurung ya. Lalu perbedaan ketiga adalah dari habitatnya atau tempat